semuanya. Sabar ya. Oke. Ini apa sih? Kita lihat. Emang bentar kita lihat dulu. Oke. Udah aku restart. Oke. Jadi kayak sepertinya, atau guys, akhir-akhir ini apa tuh namanya, wifi aku tuh kayak yang matinya lagi tuh loh. Kayak nanti mati terus nyala. Ya kan di sini ada pembangunan ya, terus kayak semenjak ada pembangunan, kok malam-malam pembangunannya penting. Semenjak ada pembangunan tuh kayak begitu kan, jadi kita kan berprasangka buruk ke pembangunan itu. Padahal mah nggak tahu sih, takutnya kesenggol kan kabel wifi-nya. Iya, tapi berdoa aja semoga seterusnya tidak ya. Soalnya ini pembangunannya tuh skalanya besar, jadi bakal lama banget. Dan bayangin kalau misalnya selama itu kayak wifi aku nyala mati itu tuh kayak susah kan. Ya, kita berdoa saja. Kalau misalnya nggak tahu deh, terus kayak kemarin tuh parah banget. Itu tuh kemarin bener-bener yang nanti misalnya nyala nih kayak 1-5 menit, terus nanti mati lagi, terus nanti nyala lagi 30 detik, terus nanti mati lagi. Kemarin atau kemarinnya lagi ya. Jadi kemarin tuh aku kan aku ingin membeli sesuatu kan, dan itu baru kayak harus PO gitu. Kayak aku tuh sedang buru-buru untuk membeli hal itu. Belinya online karena aku buru-buru, terus wifi-nya mati nyala, aku tuh panik gitu kan.
kayak panik buying, padahal nggak panik buying, panik gara-gara mati nyala wifi-nya. Terus sebenarnya takut gak kebagian sih, tapi setelah aku pikir-pikir tidak mungkin nggak kebagian ya, aku saja yang mengada-ngada. PO dari Korea. Iya benar. Jadi mungkin kayak kalau misalnya kadang-kadang kan aku di showroom kayak sering bilang kayak aku mau ngumpulin aku mau beli album God Seven yang lama-lama kan, yang tahun-tahun lama gitu kan. Kebetulan banget sepertinya JYP mendengar bisikan-bisikan showroom ini. Enggak sih, mungkin ya emang udah waktunya produksi lagi. Atau nggak tahu juga ya, kita kan nggak tahu, kita kan nggak kerja di situ. Terus akhirnya tiba-tiba muncul pengumuman kayak oke, kita merestock album yang lama-lama. Oke. Aku lihat pengumumannya di TikTok, kaget kan. Terus aku langsung pergi menuju Twitter. Nggak bisa nih, kayak buffering mulu, terus aku balik lagi ke TikTok, buffering lagi. Ternyata aku lihat oke, wifi-nya nggak bisa kan, wifi-nya nge-lag gitu kan. Terus udah tuh terus pas nyala lagi aku buru-buru cari, belum ada. Oke. Terus kayak aku nunggu karena belum ada, aku ingin mengerjakan tugas kan, tapi nggak bisa, kepikiran terus mau ngerjain tugas tapi kepikiran mau PO gitu kan. Aku udah download tugasnya di laptop. Terus kayak pas sudah nyala aku download kan, sudah kayak beberapa lama kemudian aku ngecek lagi, terus aku menemukan all shopnya kan yang bisa PO langsung dari Korea gitu kan. Dan terus sudah nemu, terus pas mau aku kayak kepoin akunnya, kayak mau aku pencet profile dan set gitu kan, terus wifi-nya mati lagi. Terus aku berpikir mungkin emang harus ngerjain tugasnya tuh bisa dikerjain. Kalau aku kan di Word gitu kan, jadi kayak kerjain offline bisa gitu, tapi harus mikir gitu kan. Nah kan udah tuh pas wifi-nya aku langsung membuka akun itu ya. Terus aku lihat ternyata ada dia buka juga di aplikasi apa tuh namanya, aplikasi e-commerce ya. Dia ternyata juga buka di aplikasi e-commerce. Akhirnya aku ke aplikasi e-commerce-nya, terus aku chat ininya kan, chat akun yang di aplikasi e-commerce ya kan. Ya udah aku chat langsung tanyanya kayak, Kak, kalau PO itu kan harus DP dulu ya guys. Jadi kayak harus check outnya tuh kita check out DP gitu loh, kayak ya udah kan, kita kayak tanya, Kak, kalau misalnya aku mau ikut PO ini check out yang ini langsung gitu kan. Terus kayak iya, check out aja langsung, nanti buat pembayaran selanjutnya itu nanti kita hubungin gitu kan. Sudah tanpa aku membalas kakak akun e-commerce itu tuh, kakak akun all shopnya itu, aku langsung men-check out tanpa pikir panjang sebelum wifi-nya mati lagi kan. Enggak, pertamanya aku sebelum men-check out aku buru-buru. Jadi yang mau aku beli itu albumnya kayak ada dua varian enggak tuh, apa sih namanya, dua tipe ya. Ada dua tipe kan, yang satu pokoknya original verse, sama yang satu apa gitu,
pokoknya aku mau beli album Identify kan. Kalau misalnya di JKT itu waktu itu kayak yang satu Katyusha, yang satu Uza gitu kan, tapi isi lagunya sama. Iya kan, Katyusha sama Uza isinya sama waktu itu isi albumnya. Apa aku salah? Ya maaf ya kalau aku salah, aku memang anaknya pelupa ya. Aku aja lupa itu aku check outnya kemarin atau kemarinan lagi. Udah kan, aku kayak buru-buru aku harus melihat, aku harus beli. Pokoknya ada dua, yang satu warnanya putih, yang satu itu, biar kita gampang bedainnya guys. Terus kayak aku bingung kan mau beli yang mana nih, padahal isinya sama gitu kan, tapi kayak beda aja feelnya. Tapi nanti aku bakal beli dua-duanya, tapi nggak sekarang ya, tentu saja. Iya kan, terus kayak ya udah aku lihat dulu yang putih sama yang hitam. Akhirnya aku memutuskan beli yang hitam, dan itu aku ngeceknya benar-benar cepet, kayak tipe apa sih namanya, tipe album Identify yang black sama yang white, apalah namanya aku lupa ya. Terus kayak beda PC, beda poster. Nah jadi gini kak, ini kita bukan PO benefit yang ada PO benefit yang kayak pre-order benefit. Ini bener-bener album tahun 2000 berapa ya, 14 atau 15 gitu. Nah dirilis lagi, bukan dirilis lagi sih, diperbarui stoknya kayak gitu. Jadi kayak nggak dapat poster segala macam kayaknya ya. Terus kan udah tuh, itu ngeceknya kayak nggak nyampe 5 menit, kayak 2 menitan ada, kayak iya udah yang itu langsung lah aku check out yang itu. Aku check out yang hitam. Sudah sekarang aku sedang menunggu. Masih lama sih, tutup PO nya aja masih lama sih. Ya udah, iya kayak tipe A tipe B, bener. Isinya sebenarnya sama kan, kayak ya udah gambarnya doang yang beda, isi lagunya semuanya kayak sama. Tapi kayak kita kan ingin punya tipe A dan tipe B ya. Mungkin nanti aku bakal beli tipe yang satunya, tapi nggak tahu kapan. Itu sebenarnya yang pengen aku beli bukan yang itu guys. Itu ada di daftar berikut ya, jadi ada daftarnya gitu. Yang mau aku beli tuh ada yang sekarang banget sebenarnya. Aku mau beli yang ada yang God Love gitu kan, nama albumnya God Love. Mau beli yang God Love, terus baru kalau udah beli yang God Love aku baru mau beli yang Identify. Ternyata yang di restock Identify duluan. Kita check out dulu yang Identify, karena di restocknya official gitu kan, jadinya belinya yang sealed gitu loh, kayak seru saja. Terus sebenarnya tadinya aku mau belinya apa ya, bulan depan, karena bulan ini aku udah beli banyak banget ya. Aku nggak tahu aku tuh beli apa aja, nggak tahu. Pokoknya aku udah kayak beli banyak sampai aku bingung apa yang aku beli. Terus kayak yaudah bulan depan gitu. Terus tiba-tiba entertainment JYP dia mengeluarkan pengumuman, oke, kita restock album. Ya kita beli lah. Ya daripada kayak bulan depan ternyata udah habis kan, kasihan lagi lah. Aku mencarinya susah.
soalnya itu album tahun berapa kita cari ya. Oh aku carinya agak identify album fashion. Ini Korea tahun berapa sih? No, Korea tahun 2014. Kayak sekarang udah 2021. 2021. Kayak udah 7 tahunan gitu kan. Jadi kayak oke begitu. Sama ibu, iya makanya itu aku harus check out karena aku tidak tahu kapan itu akan di stop lagi kan. Kita bandul kalungnya model apa itu? Sejujurnya aku pun nggak tahu ya. Nggak tahu. Ini kenapa kuningnya begini? Syarah. Nah. Oh, apa sih tadi pertanyaannya yang bikin album dari luar negeri mahal? Sebenarnya tuh iya sih, itu tadi ada yang jawab shippingnya mahal. Emang shippingnya mahal. Terus juga maksudnya rupiah kayak ukuran rupiah bukan ukuran sih, masih namanya harga jual rupiah sama harga jual dolar kan tuh juga beda guys. Jadi mungkin dan apa sih ekonomi Indonesia sama luar negeri kan juga beda. Jadi kayak mungkin kalau di sana harganya tuh standar, tapi kalau di sini tuh harganya mahal karena emang nilai jualnya juga beda gitu. Kayak misalnya ada kan yang kayak di Indonesia roti cuman kayak 20.000, tapi kalau di luar negeri roti kayak 40.000. Ya namanya karena itu barang luar negeri jadi kayak buat nilai ukur uangnya juga beda, shipping ke Indonesianya juga lumayan. Lulusan SMK minggir enggak. Ini umum nggak sih, maksudnya pengetahuan umum kayak seharusnya anak manapun harusnya sih tahu sih atau
Iya, oh ya guys, aku belum nonton Bapak Loki lagi ya. Sebenarnya aku belum siap hati. Belum siap hati. Pokoknya belum siap hati. Nanti deh kalau aku udah nonton. Terus juga aku sih nggak tahu ya, kayak akhir-akhir ini tuh kayak banyak aja kerjaannya. Nggak tahu apa kerjaannya, tapi kayak sibuk, tapi nggak tahu sibuk apa gitu loh. Soalnya kemarin tuh aku baru menyelesaikan drama juga, dan itu ceritanya tentang kalau kalau apa tadi, kalau Bapak Loki kan mana ya, pokoknya beda dunia gitu, bukan beda dunia, beda dimensi. Iya kan, Bapak Loki kan tentang dimensi juga, nah ini juga tentang dimensi juga. Itu tuh aku kayak kemarin tuh ya, aku tuh pak mau masuki episode akhir, aku tuh mikirnya kayak panjang banget, padahal harus mikir panjang-panjang, padahal belum selesai gitu. Harusnya kayak selesai dulu baru mikir kan, jadinya kayak banyak conclusion gitu. Ini mikir dulu baru nyelesain kayak, tapi mikirnya tuh kayak nggak masuk akal gitu. Terus kayak aku pusing sendiri kan. Menebak plot, sebenarnya aku bukan mikirnya menebak plot karena dimensinya beda. Aku mikir kalau misalnya ada dimensi, kalau misalnya dia balik lagi ke waktu itu kan bisa jadi ada time travel sedikit gitu ya. Kayak kalau misalnya dia bisa balik lagi ke waktu tahun-tahun sebelumnya, terus kayak tapi ada di dimensi lain, tapi ya udah pokoknya gitu deh. Aku juga nggak ngerti apa yang aku pikirin waktu itu. Pusing mikirin Loki, bingung maunya apa. Nggak tahu deh guys, kalau kalian spoilerin Loki juga aku nggak ngerti. Aku belum selesai nonton Loki. Nggak apa-apa, aku juga belum kok, soalnya aku belum siap hati. Belum siap hati, terus belum siap hati juga, terus kayak mau nonton nih, tapi kayak ada aja halangannya. Sebenarnya aku udah lihat sih spoiler ya, tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya kayak yang kita nonton nih, terus kita suka, kita emang kita tuh penasaran endingnya, penasaran banget endingnya, tapi kayak kita tuh masih pengen nonton, tapi itu tuh filmnya udah ending gitu. Kayak nggak bisa. Kayak bayangin kalian tidak melihat karakter favorit kalian lagi kayak dalam jangka waktu yang lama. Kayak pokoknya ya itu yang
belum siap hati namanya. So aku tuh nggak pengen rewatch, nggak pengen, tapi kayak belum siap hati. Udah nih susah. Sebenarnya harus kepingin. Kalau boleh tahu film favorit kayak kita apa? Ini aku udah bilang ya guys, aku nggak tahu. aku nggak tahu. Soalnya kayak semakin banyak film yang aku tonton, semakin aku nggak punya pilihan film favorit. Bikinin Loki showroom lah. Mintanya sama gak tau deh guys. Terus kan aku gak tau deh, mungkin di tempat di dimensinya Loki nggak ada showroom guys. Kita lebih suka film yang pemeran asli atau kartun? Dua-duanya nggak masalah sih sama aku. Aku suka nonton kartun juga. Aku juga suka nonton yang pemeran asli. Gak tau deh. Upin Ipin, Mute tuh suka banget nonton Upin Ipin. Atau suka banget atau enggak ya, pokoknya aku selalu mendapat updatean terbaru Upin Ipin dari Mute. Kayak tiba-tiba Mute kasih tahu kayak, kak, Upin Ipin kan gini, terus kayak aku nggak tahu. Emang Boboiboy nambah puasa lagi? Kayaknya iya guys, nggak tahu. Tapi aku pernah lihat di apa tuh namanya, di apa tuh namanya, di TikTok kayak ada yang baru gitu, atau animasinya Boboiboy di update terbaru.
andai bobo 3D. Terus kenapa kak kalau 3D? Enggak dong, kalau 3D enggak dong. Emang mau buminya diserang sama Dudu? Kita izin balik dulu ya, mau cuci piring. Iya, ya deh, selamat mencuci piring. Tapi kayak jam segini cuci piring tuh kayak jam berapa sekarang? Ini sekarang tuh kita temanya lagi apa sih? Underwater. Dari tadi kayak hadiah giftnya tuh kayak bubble gitu. Kita mau kenalan sama Mbak Kunti nggak? Ih kakak nanti didatengin loh. Biasanya kan yang ngomongin didatengin. Kalau aku mah bacain doang ya. Enak aja tidurnya diganggu. Kalau kita diserang zombie seru nggak? Kalau diserang zombie sudah pasti aku orang pertama. Enggak sih. Aku 25% pertama yang menjadi zombie. Enggak deh, enggak. Harus lebih kecil lagi. 10% pertama yang menjadi zombie. Kalian pernah mikir nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada zombie, kalian tuh lagi, apakah kalian ingin menjadi survival? Aku sih nggak mau. Aku sih pasti habis kayak ada pengumuman zombie nih, pokoknya aku 10% orang pertama yang menjadi zombie deh. Soalnya aku berpikir kayak, what? Aku nggak mau ya hidup tiap hari deg-degan. Kayak setiap hari tuh udah lapar, deg-degan. Kayak melihat zombie kayak nggak bisa. Mendingan aku yang jadi zombie. Bukan pasrah atau gimana ya, kayak jadi zombie hidupnya lebih terjamin gak sih? Enggak sih, kalau misalnya ketemu survival yang kayak dia kuat banget, dia bawa shotgun kemana-mana kan kayak enggak sih. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kayak matinya misalnya udah jadi zombie nih, sekali tembak kayak kan udah mati ya sebelumnya, jadi kayak nggak sakit. Terus kalau misalnya ada cure-nya kan, ada apa sih penyembuhnya gitu kan, jadi balik lagi jadi manusia, kayak ya udah balik lagi. Pakai cheat. Masih aku sih fiksi, itu udah rencana aku udah rencanain dari jauh-jauh hari. Nggak dari jauh-jauh hari sih, dari pertama kali aku nonton film zombie. Aku tuh kayak pikir bisa-bisanya ada orang lari-lari ketakutan kayak gitu.
cuman buat kayak survive. Padahal apa, kalau misalnya ada wabah zombie kita kan nyari makannya juga susah, soalnya kita nggak tahu kan ada makanan di mana. Misalnya di minimarket, terus kita nggak tahu itu minimarket isinya ada zombinya atau enggak, terus kayak kita setiap hari hidupnya deg-degan gitu kan. Aku juga sih. Oh, kamu sama kayak aku. Selamat bergabung. Ya kan, benar. Coba kalian pikirin. Enggak sih, kalau misalnya kalian mau jadi survivor nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jujur. Aku nggak ada masalah. Aku nggak masalah dengan kalian ingin menjadi tim survivor atau ingin menjadi tim zombie. Kayak nggak masalah. Cuman itu pemikiranku. Zombie itu kenapa banyak musuhnya? Hah? Sebenarnya nggak, musuhnya cuma satu sih. Saya para survival maksudnya. Dan sebenarnya zombie itu dia tidak, maksudnya kan dia udah meninggal ya. Kayak terus jadi zombie itu. Terus jadi dia tuh bergerak sesuai nalurinya guys. Jadi bukan, ya namanya juga orang cari makan ya. Jadi apa aja dilakuin sama zombie. Ya kan dia juga cari makan. Oke, sudah aku restart. Ya aku tidak tahu kenapa. Tuh kayak aku tuh bingung, aku tuh ingin showroom ya, tapi tuh kayak cuaca tidak mendukung gitu kan. Ya udah dah, nggak tahu deh. Zombie minum apa? Jujur nggak tahu ya, karena belum pernah ketemu zombie. Mungkin kalau misalnya udah ada zombie baru aku jawab. Terus setelah menonton waktu itu aku pernah nonton apa ya, podcast gitu guys. Aku udah kan nonton Man in Black, terus kayak aku nonton podcast gitu kan. Terus kayak jadi aku tuh berpikir banyak gitu loh, tapi pikirannya tuh kayak aneh gitu. Kayak mungkin sebenarnya kayak zombie tuh kayak mungkin kayak pemerintah sedang mencoba-coba tapi kita nggak tahu gitu kan. Terus kayak waktu itu di podcastnya ceritanya dia pokoknya dia kerja di mana tuh, dia pokoknya dia cerita sebenarnya banyak alat-alat yang udah negara siapin gitu kan. Kayak misalnya sebenarnya dulu tuh wifi itu kayak dipakainya tuh sebenarnya buat militer dulu, baru diedarin ke masyarakat gitu-gitu kan. Ini tanpa kita tahu sebenarnya kayak banyak sekali hal-hal yang gak kita tahu gitu. Nggak tahu deh guys. Lalu aku kayak kalau nonton gitu tuh kadang kayak mikir, tapi
takut ya, nggak ngerti deh. Kayak sebenarnya kan banyak di film zombie itu kayak yang apa sih sebenarnya, kayak percobaan di hewan gitu, percobaan di hewan, terus hewannya lepas terus manusia keinfeksi gitu kan, kayak gitu pokoknya deh, nggak tahu deh. Kalau semua senjata apa yang ampuh buat zombie, nggak tahu jujur, kita kan belum pernah ketemu zombie ya, nggak tahu, nggak ada juga di buku pelajaran tuh. Terus kalau misalnya di film zombie tuh kan kayak beda-beda gitu kan, ada zombie yang kayak titik lemahnya mungkin kepalanya, ada yang titik lemahnya hal lain kan, kita nggak tahu. Muteng nice, muteng chat. Ya, jadi sebenarnya tadi tuh aku kayak sedang ada satu hal yang apa ya bahasanya itu, kayak ada satu hal yang harus aku kerjain berulang kan, kayak aku berpikir kenapa harus diulang, padahal udah kayak kalau misalnya ada ya kita pakai yang ada gitu. Terus aku berbagi keluh kesah dengan Mute, gantian sekarang dia yang sedang berbagi keluh kesah. Kita baca dulu chatnya Mute sebentar. Bentar ya, kita balas dulu. Nah aku nih orangnya sangat fast respon ya. Sebentar, kita lagi balas chatnya Mute.
Oke, sudah. Iya, tapi aku tuh kayak sangat fast respon kan. Itu tadi dari HP-nya kayak abis muncul notif langsung aku bales. Tapi apa? Tapi Mute bilang aku tuh slow respon. Padahal dia yang sering merasakan aku sangat fast respon. Apa ya? Jangan, nggak tahu deh, Mute deh. Masih tergantung, emang kadang tuh kayak kalau misalnya ada sesuatu gitu ya, aku tuh ya emang gak fast respon sih. Kalau ada pilihan ke masa depan atau ke masa lalu, aku maunya jadi point of view siapa dulu nih, ke masa depan atau ke masa lalu. Kalau misalnya balik ke masa lalu tapi kayak maksudnya ya, kepintaran aku dan skill dan segala macam yang masih tetap kayak yang sekarang, tapi aku yang pindah ke masa lalu, aku mending pindah ke masa lalu sih. Kalau misalnya ke masa depannya kayak cuma bisa ngelihat kita di masa depan, itu kayak nggak sih. Soalnya kayak masa depan kan bisa berubah, jadi kayak kita nggak tahu. Apa gitu? Kalau ya aku diajak nakal jadi jahat nggak jadi nakal dong, kan diajak nakal. Kalau diajak jahat no baru bisa jadi jahat. Kalau diajak nakal ya jadi nakal dong. Kita Wikipedia dikit-dikit nggak guys, sebenarnya kayak banyak hal yang aku nggak tahu gitu loh, tapi karena ada Google yang selalu menemaniku, jadi aku lihat Google. Apa sih tadi, kayak ada sesuatu yang harus aku ke masa-masa indah antara kita berdua. Emang pernah?
Kita pernah kepikiran pengen pohon nggak? Pernah. Waktu itu aku ngeliat pohon itu kan di kampus aku. Sebenarnya kalau pohon ini juga kayak ada di beberapa tempat, tapi kayak nggak banyak gitu. Terus aku kayak bilang, aku kalau punya rumah pengen pohon ini di depan rumahnya. Ya udah gitu. Terus kayak aku bilang kan, pertama bilangnya kayak diri sendiri, terus kayak nggak lama dari situ aku keluar kan sama ibu aku, terus kayak ada pohonnya kebetulan, terus kayak aku tunjuk itu kan ke kampus gitu yang harus diurus. Terus karena urusannya dengan uangnya, jadi bersama ibu aku perginya. Udah kan kayak kasih tahu, Bu nanti kalau misalnya punya rumah kita beli pohon yang kayak gini. Maksudnya di rumah sekarang kan halamannya tuh bukan halaman rumah sekarang tuh halamannya bukan halaman yang taman gitu kan, jadi kayak tidak bisa nanam pohon gitu. Gitu pernah kepikiran pengen jadi pohon gak? Pengen jadi pohon gak sih? Kayak asik aja gitu. Enggak tau, jadi pohon tuh gak asik. Coba kalian lihat deh, orang-orang tuh kadang suka tangannya iseng banget kalau misalnya ada pohon ya, kayak daunnya deket gitu kayak ada yang petik aja. Padahal kayak kenapa didemin aja kan nggak salah apa-apa pohonnya. Kayak coba kamu bayangin kalau jadi pohon, kamu jadi pohon terus tiba-tiba daun kamu kayak dipetik tanpa alasan, kayak tek gitu kan, terus sakit gitu. Itu harus hidup menderita apa kalau kayak gitu? Aku pengen jadi awan. Justru jadi awan tuh lebih gak enak lagi. Soalnya kalian bayangin siklus awan. Kalian pernah lihat siklus awan gak? Itu capek banget. Aku nggak bisa membayangin aku jadi awan. Nih, kayak awan kan pertama awalnya tuh dari air laut yang menguap kan. Menguap terus jadilah awan. Nah, terus dia udah kan berkeliaran tuh awannya berkeliaran di langit. Udah terus mengumpul lama-lama jadi besar kan. Jadi besar, dan karena udah berat, airnya juga udah banyak, karena itu sebenarnya air yang menguap kan. Terus dia jatuh ke tanah, kayak terus hujan, artinya jatuh ke tanah, hujan, terus dia jadi air yang mengalir gitu kan. Kalau misalnya jatuhnya ke tanah ya nyerap ke tanah. Kalau misalnya jatuhnya ke aspal kan mengalir lah ke saluran air, dari saluran air mengalir lagi ke sungai, dari sungai mengalir lagi ke laut. Terus pas udah nyampe laut, di laut apa yang dilakukan? Menguap lagi. Jadi kayak udah gitu doang hidupnya. Terus tapi kayak capek, kayak bayangin ya sih, kayak udah di langit terus jatuh terus naik lagi, terus jatuh lagi. Enggak. Jadi kayak lelah aja gitu, lelah nggak sih? Nggak tahu sih, nggak pernah jadi awan juga.
ilmu yang sangat bermanfaat. Ini tuh pelajaran SD nggak sih? Di SD tuh kayak dijelasin nggak sih pas IPA tuh kayak kenapa ada hujan gitu kan? Jadi batu aja abadi nih. Pasti kamu tidak pernah, bukan deh, jangan berburuk sama dulu, mungkin dia lupa ya. Jadi tuh sebenarnya batu tuh kayak dia tuh nggak selamanya batu guys, dia bisa lama-lama jadi pasir. Karena kalau misalnya batu kan awalnya kadang kalian pernah lihat batuan di sungai gitu nggak sih, kadang kan kayak ada yang bolong-bolong gitu kan. Nah itu tuh kekikis air sungai. Jadi kalian bayangin kulit kalian kekikis, kayak kekikis, dan kekikisnya nggak cuma sekali dua kali, setiap hari, karena kalian adanya di dekat sungai, sakit gitu. Oh nggak bayangin sih. Masuk geologi bit S2. Aku nggak, aku aja dulu itunya SMA-nya IPA. SMK nyimak. Dari tadi yang aku bahas tuh pelajaran, kalau nggak SD ya SMP kak. Itu siklus ujian tuh ada di buku IPA kelas 6 nggak sih? Pasti kakak sebelum SMK SD dulu kan. Batu gitu-gitu juga yang aku bahas SMP. Maaf aku IPS kak, tadi yang aku bahas kayaknya itu pelajaran SD deh. Kalau nggak SD ya SMP. Di IPA juga kita nggak belajar ini guys, kita belajarnya apa ya, kita belajarnya aku tidak ingat. Aku ingat sekarang, aku ingat kita belajarnya darah. Itu pernah praktek cek golongan darah. Terus aku yang bagian cetekin jarum medan itu seneng banget rasanya tuh, kayak senangnya bukan karena cetekin jari orang ya, senangnya kayak bisa jahitin orang, kayak sakit loh, ini sakit, padahal kayak emang kalau dicetek itu kan kayak pas jarumnya nusuk tuh kayak kaget gitu kan. Tapi kita takut ini sakit loh, ini yakin ini sakit loh. Terus kayak temen aku terus mungkin dia gugup ya guys, kayak tangannya keringetan, kasihan banget. Terus jadinya kayak, terus ada juga yang apa tuh, mungkin dia apa sih, darahnya tuh ngalirnya tuh nggak nyampe ujung sininya, jadi ujung sininya kayak pucet gitu. Mungkin dia takut ya, jadinya pucet. Terus jadinya keluarnya susah, jadinya aku harus gini gitu kan, biar
biar darahnya kumpul tuh kayak gini kan. Jadinya terus darah yang dibutuhin tuh banyak karena kita harus ngecek golongan darah O, A, B sama AB, dan itu cairannya beda-beda. Dan itu cairannya beda-beda, jadi darah yang kita butuhkan dari dia tuh banyak gitu, tapi nggak keluar gitu. Terus kayak ya ampun, kasian banget orang jadi bahan percobaan. Tapi untung waktu itu kan praktek kelompok aku ya, jadi udah kelompok aku doang yang cetek-cetekin darah gitu kan. Kelompok lain beda apa sih namanya, beda materi. Jadi aku nggak kena cetek-cetek, aku yang ngetek. Itu kan jarum gitu iseng bener. Ya gimana, orang praktek, ini juga praktek, orang gurunya aja di sebelah aku. Lagian aku isenginnya nggak semua jari aku cetekin. Enggak, kan aku cuma nakutin doang, kayak ini sakit tuh, cetek nih ya, cetek. Terus kayak tenang, bentar, lama banget sekarang. Iya sekarang nih ya bener ya. Terus kayak jadi ragu-ragu orang. Enggak, temen aku tuh nurut gara-gara mereka tuh kocak alasannya. Terus kan kayak dipilih berapa orang ya, 3 orang apa kalau nggak salah dari satu kelas. Aku kan dulu satu kelasnya 40 orang. Nah terus kayak kelompok aku ada berapa orang ya, 8 orang. Terus jadi volunteer gitu, kayak kita tanya banyak yang mau, kayak ada yang mau nggak dicek darah. Terus tapi mereka mau tapi takut kan, mau tapi takut sakit nggak. Terus aku bilangnya apa, sakit. Ya namanya dicetekin jarum ya sakit lah. Terus mereka dengan alasan mereka ingin menjadi volunteer adalah mereka nggak tahu golongan darah mereka sendiri apa. Kayak gue nggak tahu golongan darah gue apa, makanya gue mau. Oke. Terus habis setelah praktikum itu aku besokannya aku langsung ke rumah sakit. Aku minta tes resus. Soalnya itu kan lagi bab golongan darah sama resus gitu kan. Terus aku tes resus deh kali. Terus aku tidak bisa membayangi kayak kalau misalnya aku jadi kayak dokter atau pokoknya yang bekerja di bidang kesehatan gitu kan, kayak misalnya atau suster gitu kan, kayak bantuin orang ngambil darah. Terus kayak pertanyaan yang keluar selalu, sakit gak? Kayak aku pasti bakal menjawab ya sakit, namanya kulit lu ditusuk pakai jarum ya, gak sakit. Terus tapi setelah aku mikir-mikir, kalau aku jawab gitu udah pasti aku tidak lulus sekolah kedokteran ya, atau sekolah untuk suster. Terus aku kan dulu kan kayak sering menonton drama-drama kayak tentang kedokteran gitu kan. Terus kayak aku nonton kayak yang operasinya gitu, kayak itu tuh bener-bener nggak bisa. Kayak aku melihat ada kayak waktu operasi apa gitu,
terus kayak jantungnya tiba-tiba berhenti, kayak dokternya tuh tangannya dia dimasukin ke jantungnya, terus kayak dipompa manual gitu kan, kayak karena lagi dibelek ya jantungnya mati, terus kayak dipompa manual pakai tangan dokternya, terus kayak nggak bisa. Aku nggak bisa. Dan takutnya tiba-tiba tuh aku tuh nggak ngerti deh, aku tidak bisa. Pokoknya hebat deh menjadi dokter, apalagi dokter yang spesialis gitu yang sampai harus berurusan langsung dengan organ-organ tubuh orang hidup yang darahnya masih ngalir gitu kan. Terus aku tuh sebenarnya nggak pinter hafalan guys, jadi ya kalau misalnya dokter tuh kayak banyak banget yang harus dihafalin kan, kayak banyak deh. Nggak bisa guys. Terus aku tuh pernah kayak waktu kecil kan aku pernah ya, kepala aku bocor, nggak tahu deh yang sebelah sini apa yang sebelah ini ya, aku lupa. Waktu terus dapat 2 jahitan gitu kan, terus kayak jadi dokter tuh kayak aku merasa dosanya banyak gitu, pahalanya banyak tapi dosanya banyak, karena aku merasa dibohongi oleh dokter itu. Jadi waktu itu aku masih kecil, jatuh nih, udah jatuh, aku nggak sadar kalau misalnya ternyata berdarah kan. Aku kira, soalnya itu panas banget, kayak tempat TKP-nya tuh panas banget, benar-benar panas. Siang-siang aku jatuh, tiba-tiba kayak panas banget. Pokoknya di situ ada ibu aku juga, jadi tenang, aku jatuh. Ya tenang, anaknya masih sehat ya sekarang. Jatuh terus kayak awalnya nggak apa-apa, kayak aku jatuh sudah kan, kayak meringis gitu doang, udah terus diem. Terus aku karena panas, aku kira aku keringetan, aku pegang kepala aku set gitu kan, terus aku lihat kayak darah gitu. Pas lihat darah aku ya langsung nangis. Aku langsung nangis, terus kayak langsung dibawa ke rumah sakit kan. Kayak nangisnya tuh bukan gara-gara sakit, gara-gara karena aku kira keringetan, aku pegang kepalanya, itu ternyata bukan basah karena keringet, itu basah gara-gara darah kan. Set, darah. Nangis anaknya, nangis, dibawa ke rumah sakit. Terus sebelum nyampe rumah sakit, bisa-bisanya aku minta kayak gini, kan kok nangis capek ya guys. Terus aku bilang ke ibu aku, itu kayaknya aku baru kelas 2 SD deh. Kayaknya aku kelas 2 SD. Umur berapa tuh kelas 2 SD? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Aku bilang sama ibu aku di perjalanan rumah sakit kan. Terus aku bilangnya apa? Bu, mau minuman dingin. Karena itu panas. Itu tempatnya tuh kayak panas banget. Terus aku capek nangis. Kayaknya aku capek nangis gitu kan. So, akhirnya kita berhenti dulu guys, ke minimarket. Berhenti dulu ke minimarket. Ya udah, kita beli minuman dingin. Sempet-sempetnya duduk dulu minum minuman dingin kan. Aku juga nggak tahu kenapa aku kayak akunya panik, tapi aku minta minuman dingin gitu, kayak minta minuman dingin tapi diturutin. Kayak kita duduk, bayangin deh, pala kalian bocor, kalian duduk di pinggir minimarket. Biasanya kan ada kan pinggir minimarket, ada minimarket kan ada terasnya gitu.
karena capek anaknya duduk di pinggir minimarket minum minuman dingin tuh. Tapi matanya sembab, tapi minum minuman dingin aja dulu kan. Sudah habis udah minum minuman dingin, kita akhirnya nyampe rumah sakit terdekat. Terus kan dokternya bilang tuh, udah dibersihin lukanya, dokternya bilang ini harus ini lukanya lumayan besar, harus dijahit. Dapat. Terus ibu aku kayak nanya gitu, kayaknya ibu aku nanya berapa jahitan dok, katanya 2 jahitan, padahal cuma 2 jahitan tuh, 2 jahitan. Terus aku bilang apa ke dokternya, nggak mau dijahit. nggak mau dijahit. Terus kayak, tapi kata dokternya kalau nggak dijahit sembuhnya lama. Nggak apa-apa sembuhnya lama, nggak mau dijahit, pokoknya nggak mau dijahit. Terus soal nggak tahu sih kenapa waktu kecil aku nggak mau dijahit, padahal dari tadi lukanya udah dibersihin sama dokternya, diobat-obatin, sakit juga. Kalau dijahit kan sama juga sakit kan. Terus kayak nggak mau dijahit, pokoknya udah dibahas lama-lama nih, udah lumayan. Kayak ibu aku juga udah ngakin, gak apa-apa kan dijahit aja, lukanya besar nanti sembuhnya lama, nanti kamu nggak bisa ini gitu. Terus aku tetap pada pendirianku, tetap sampai akhir nggak mau dijahit, pokoknya nggak mau dijahit. Dokternya bilang apa? Dokternya bilang kayak ya udah dibersihin aja ya lukanya. Dia bersihin lukanya. Terus aku ngerasa kalau walaupun udah dibius kan kadang suka ngerasa sedikit, aku ngerasa kayak ada benang yang ngelewatin kulit aku, kayak tembus di tengah-tengah kulit tuh, kayak seret gitu, kayak misalnya kayak benang kayak gini kan. Terus kayak kalau kita pegang kayak teksturnya berasa gitu kan, ya udah gitu, kayak ada yang lewat seret gitu kan, perasaan udah gak enak nih. Terus ternyata pas udah selesai nih, udah selesai, udah bayar, udah bla bla bla, pokoknya udah selesai, udah nyampe rumah. Terus dibilang, ternyata di review sama ibu kayak katanya, iya tadi kamu kakak, dipanggil kan kakak ya soalnya aku punya adik, ya tadi kakak abis dapet dijahit 2 jahitan. Terus aku langsung kayak, aku dibohongi oleh dokter itu. Aku merasa terbohongi, kayak dokter tolong banget nih, anak 7 tahun kayak dibohongin. Kayak dokternya dengan happy-nya bilang iya kita bersihin aja ya lukanya. Kayak percaya. Aku udah menumbuhkan rasa percaya ke dokter itu. Kayak totalnya pas nyampe rumah, iya dijahit 2 jahitan, sampai sekarang masih ada bekasnya. Tapi cuma aku lupa di kanan apa di kiri gitu loh. Waktu itu pernah nemu, sempet pas lagi mau show, terus hairdo, terus nggak tahu, kayaknya rambut aku angkat apa gimana gitu kan. Terus kayak ada bekas lukanya, tapi aku lupa di sini apa di sini gitu. Kayak ya udah gitu. Terus aku merasa kalau misalnya pekerja menjadi dokter itu berat. Kayak kamu harus membohongi pasienmu. Kalau dibilang sakit nggak sakit. Terus kayak misalnya ada anak kecil umur 7 tahun jatuh, kepalanya bocor, harus dijahit 2 jahitan. Tapi kalau bilang enggak, kita bersihin aja lukanya, karena itu dijahit, kayak enggak. Nggak bisa. Tapi kayak bukan masalah sakitnya, kayak shocknya itu loh. Asal mula trust issue. Benar tuh dokter. Seharusnya kalau aku misalnya dibohongin, kayak ya udah dibohongin, dibersihin aja lukanya gitu kan. Tapi kayak harusnya ibu aku nggak bilang. Tapi kalau misalnya nggak bilang, aku harus ke dokter lagi kan. Kalau misalnya habis dijahit harus ke dokter lagi, harus buka jahitan. Nah itu benar-benar kayak yang ditunjukin gitu benangnya ke aku. Kan beda dokter ya. Soalnya waktu itu aku jatuhnya bukan di daerah rumah aku.
Terus aku ke dokter lagi yang di deket pas buat lepas jahitan gitu kan. Terus kayak benangnya ditunjukin di depan muka aku, terus kayak penipu. Enggak, maaf ya dok, aku sangat percaya sama kamu, terima kasih. Sekarang anak 7 tahun yang nggak mau dijahit itu udah besar, udah seperti sekarang ya, dan sehat kebetulan anaknya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Terus isu pada kalimat dibersihin aja ya. Itu bener-bener kalimat yang nempel banget di otak aku sampai sekarang. Soalnya itu bener-bener kayak kita melewati debat panjang gitu antara aku, ibuku, dan dokter. Dan ada suster, kayaknya ada suster di pinggirnya gitu ngeliatin gitu. terus ibu aku kan kalau ngeliat luka ngilu ya, terus ngeliatnya udah jauh-jauh gitu kan. Terus aku kayak enggak mau. Tapi ternyata aku pernah kabur dibawa ke dokter gigi. Sebenarnya kalau ke dokter gigi dari kecil aku nggak takut ya guys. Susternya jadi cameo. So aku tuh nggak inget dokternya perempuan atau laki-laki, karena posisinya tuh aku udah tiduran di miring gitu loh, kayak miring kan, misalnya lukanya di satu sisi ya, nggak tahu lupa sisi ini apa sisi ini, jadi udah tiduran miring. Itu aku sambil kayak nggak mau tapi kayak sambil tiduran. Terus udah lagi dibersihin gitu. Soalnya dulu waktu kecil aku tuh gigi aku tuh ada yang ompong gitu kan, terus dibawa ke dokter gigi, terus emang ya udah nggak apa-apa, nggak kenapa-napa juga, akunya nggak berontak atau nggak apa. Kalau masalah dibius atau enggaknya jujur aku nggak tahu ya, soalnya sehabis kata-kata dibersihin aja lukanya gitu kan, ini dibersihin aja ya, itu tuh aku udah nggak dikasih tahu apapun yang terjadi. Kayak ya udah aku diam, lukanya dikoprek-koprek gitu kan, nggak tahu kan diapain, namanya juga anak 7 tahun ya. Terus kayak gerdainnya misalnya di sisi sini nih, saya udah kan nggak kelihatan, kalau misalnya di tangan kayak aku masih bisa lihat, bisa kayak gini, jadi kayak nggak tahu. Tapi iya sih biasanya dibius lokal gitu. Bocor habis. Enggak, aku tuh pokoknya ada kecelakaan gitu guys, tapi bukan kecelakaan yang besar gitu ya. Pokoknya udah habis dibilang kayak gitu, iya ini kita bersihin aja ya, udah nggak ada lagi, aku nggak ada pemberitahuan apapun. Nah, terus kayak dokternya mau ngasih tahu apa juga ke anak 7 tahun ya, kayak mau kalau kasih tahu dijahit nanti anaknya nangis nggak mau, kayak atau nggak dibilang ini pertama kita bius lokal dulu ya dek, kayak udah kayak ngevlog dokternya. Terus step selanjutnya baru kita siapin jarum dan benangnya, nggak gitu kan dokter.
Ya pokoknya jadi dokter tuh susah deh guys, aku tidak pernah terbayang aku harus menjadi seorang dokter. Yang dihafalin juga banyak. Bayangin kalian udah kayak kuliah 6 tahun kayak menghadapi buku-buku tebal itu, kayak terus kalian pas udah kerja nih harus kayak menghadapi orang yang bilang sakit gak dok kalau disuntik gitu kan, kayak tapi harus sabar gitu, kalian harus sabar gitu. Terus kayak menghadapi anak umur 7 tahun yang bocor nggak mau dijahit, tapi kayak harus sabar gitu. Aku kebayang sih, kebayang apa, kebayang jadi dokter apa, kebayang kepalanya bocor. Tapi waktu itu kayaknya waktu umur 6 tahun aku tuh pernah juga masuk rumah sakit kan, nggak tahu kayaknya tipes, nggak tahu atau apa gitu, nggak tahu deh. Pokoknya aku demam tinggi udah. Terus selanjutnya yang aku ingat, aku di mobil jalan ke arah rumah sakit kan udah. Tapi yang paling aku ingat dari, terus kan nggak, kalau misalnya di rawat inap kan nggak sekolah ya, aku nggak seneng aja nggak sekolah. Tapi cuman aku inget banget setiap pagi jam 6 tuh kayak ada suster yang datang, kayak dia harus ngambil darah aku gitu. Terus kayak aku tuh kayak why gitu, kenapa nggak pakai darah yang kemarin. Itu kan banyak, terus ngambilnya kayak banyak gitu. Kalau suntikan kan ada kayak volumenya gitu kan, kayak sampai berapa gitu, kayak ini tuh penuh, bener-bener penuh, kayak penuh gitu. Terus kayak aku kayak nggak tahu antara umur 5 tahun 6 tahun gitu kan, tapi nggak nangis sih, nggak nangis. Terus aku pernah, emang kayaknya aku tuh dari kecil sudah suka makan ya. Aku tuh jadi kamar Gak, ini bukan aku suka makan, ini salah abang-abang mie ayam yang mangkal di depan rumah sakit itu. Jadi kasur aku tuh di sebelahnya langsung jendela gitu kan, sebelahnya langsung jendela. Terus aku begini kan, set, ada tukang mie ayam lagi ngaduk mie ayam gini. Biasa kalau lagi diracik-racik gitu kan, abis mie ayamnya mie-nya direbus, ditaruh di mangkok, diracik-racik gitu kan sama abangnya. Terus aku liatin, terus makanan rumah sakit kan ambar ya guys. Terus aku liatin nih, ini abang-abang tukang mie ayam. Terus kayak gini kan, sudah tuh kalau misalnya check up rutin biasanya gitu kan. Terus sebelum check up aku tuh nanya ke ibu aku kan, nggak tahu, aku nanya ke ibu aku nggak tahu ke bapak aku, nggak tahu, pokoknya aku lupa. Aku nanya gitu, kayak pengen makan mie ayam gitu kan. Soalnya selalu aku nggak mau makan makanan dari rumah sakit karena itu tuh hambar, kan, itu hambar, aku nggak mau makan. Terus kayak mungkin ibu aku selalu nanyain kayak mau makan apa, giran aku udah ketemu jawabannya, aku pengen makan mie ayam. Terus kayak mau makan mie ayam, kayak udah ketemu nih jawabannya nih, kayak udah ketemu, pokoknya pengen makan mie ayam gitu kan. Kayak terus kayaknya ibu aku bilang kayak, aku nggak tahu, nggak inget ibu aku tuh siapa gitu yang bilang ya nggak boleh makan mie ayam kalau lagi sakit. So kayak kenapa nggak boleh makan mie ayam kalau lagi sakit? Kamu kayak nggak masuk akal aja gitu, kayak nggak boleh makan mie ayam kalau lagi sakit.
kenapa gitu ya, nggak ngerti aja waktu itu aku dulu. Terus akhirnya bu aku bilang gitu kan, coba aja tanya dokter nanti kalau misalnya ada dokter. Tanya kan, dok boleh makan mie ayam nggak boleh, kalau lagi sakit nggak boleh makan mie ayam. Terus kayak setiap hari, bener-bener setiap hari sebelumnya tuh aku selalu ditanya sama ibu aku kayak, mau makan apa biar dibeliin gitu kan. Jadi udah nemu jawabannya, mau makan mie ayam nggak boleh. Tapi aku ingat sih waktu itu kayak aku tuh emang makan jeruk aja muntah gitu, kayak aku nggak tahu, aku lupa, kayaknya sakit tipes atau sakit nggak tahu, nggak ingat, atau DBD nggak tahu juga, nggak ingat. Makan jeruk aja muntah gitu kan, apalagi makan mie ayam gitu, bener-bener emang anak kecil aneh banget. Terus kayak emang ini salah abang-abang mie ayam yang mangkal di depan rumah sakit. Kok dia nggak meracik di situ, aku kayak tidak pengen coba yang jualan depan situ tukang jus gitu ya, apa atau enggak tukang rujak gitu kan, pasti aku makan rujak walaupun aku nggak makan sambelnya, kayak buah-buahan gitu kan. Terus abis itu aku inget banget, sehabis langsung aku keluar dari rumah sakit itu belum di jalan itu, belum nyampe rumah kita beli mie ayam dulu. kita beli mie ayam dulu, tapi bukan beli mie ayam yang di depan rumah sakit, bukan, ada tukang mie ayam langganan gitu di Bangka kalau nggak salah. Tapi apa yang terjadi guys, aku tuh cuma makan kayak nih jalan nih misalnya rumah, kayak sebelum nyampe rumah kita stop dulu di tempat mie ayam kan. Tapi apa yang terjadi, aku makan mie ayam nggak pakai bumbu apa-apa, cuman aku inget banget tuh mie ayam cuman mie-nya, kuahnya, terus sama, kalau kalian tahu nggak sih kuah yang biasanya ada pangsit, biasanya iya kuah itu sama bakso, itu benar-benar kayaknya nggak ada micinnya sama sekali, rasanya hambar gitu. Terus kayak ya udah deh. Tapi setidaknya makan mie ayam. Tapi aku seneng sih waktu aku dirawat, karena aku tidak harus pergi ke sekolah kan, santai banget. Malah sempetnya aku bahagia merasa di rumah sakit. Aku juga bingung kenapa, padahal mah kalau makan nggak enak, semua juga nggak enak, tapi enak itu kayak misalnya ada yang jenguk nih, ada yang bawain coklat gitu kan, senang aja. Terus kocaknya, jadi kayaknya di sebelah aku tuh ada yang kayak seumuran aku gitu, cuman kayak beda 2 tahun atau di atas aku 2 tahun, pokoknya umurnya di atas aku, tapi cuman nggak jauh kan. Itu bener-bener aku tuh emang kayaknya yang aku inget ya, aku tuh ingetannya nggak bagus. Jadi kalian tau kan kalau misalnya tempat tidur rumah sakit tuh ada yang sederhannya gitu, yang bisa di adjust, yang bisa naik atau bisa turun, itu tuh aku emang nggak bisa diem, kayak suka mainin itu kan. Nah tapi tentang sebelah aku tuh dia tuh bener-bener yang kayak, kalau infus kan infus tuh kanan kiri ya, nggak tahu, pokoknya misalnya infus di kiri, itu tuh sampai udah pindah di kanan karena dia nggak bisa, nggak tahu ya, padahal kalau aku liatin dia biasa aja, nggak petakilan yang gimana. Perasaan aku lihat juga tidur mulu. Terus pindah
pindah ke tangan kiri, kayak terus tangan sebelahnya bengkak gitu. Terus kayak si ibu aku bilang, kalau kamu nggak bisa diem nanti infusnya dipindah juga loh. Enggak, ya nggak masalah sih infusnya dipindah, orang sama aja tetep juga diambil darah setiap pagi. Terus waktu aku, mungkin karena aku masih kecil ya, kayak kalian tau gak sih yang kayak kalau misalnya diinfus sininya dipakein kayu gitu, dipakein kayu terus dililit-lilit, kayak yang bener-bener tangan kita nggak bisa kayak gini nih, kayak gini aja kayak gini. Itu bener-bener capek banget. Terus yang bikin aku capeknya lagi adalah kayak, kalian pernah nggak sih kayak kalau misalnya orang sakit tuh, kayak orang sakit kan kadang kalau misalnya bersih-bersih kayak cuman ya udahlah pelap doang kan, ya kan orang sakit mau ngapain sih, orang dia tiduran doang dirawat juga kan, tiduran doang dirawat juga nggak keringetan, terus ruangannya AC juga. Saya emang nggak bikin perkara apa-apa gitu, terus disuruh aku kayak diinfus kayak gitu, disuruh mandi guys sama ibu, sampai aku udah speechless, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus dengan alasan kalau misalnya udah mandi kan kelihatan sehat, jadi biar cepet pulang. Padahal kalau misalnya nggak pulang juga kayak aku tidak masalah gitu. Terus udah beneran dimandiin sama ibu aku. Terus kayak biasanya kan kalau diinfus darahnya, kalau misalnya kita nggak bisa diem darahnya naik kan. Itu mandi terus aku ngeliatin darahnya aja. Terus kalau misalnya makin naik aku bilang ke ibu, bu ini makin naik darahnya. Aku nggak tahu guys apa yang terjadi. Terus kata ibu aku, ya udah nggak apa-apa, darahnya juga nggak bakal habis kesedot. Kayaknya ibu aku bilang kayak gitu ya, nggak tahu, aku juga nggak ingat. Kayak ya udah deh. Aku juga bingung kenapa aku disuruh mandi, padahal anak bener-bener keluar dari kamar rawat inapnya aja tuh enggak, kayak turun dari kasur juga kayaknya jarang banget, ya udah kecuali buat ke kamar mandi kan kayak disuruh mandi. Kayak kalian tau gak sih kalau misalnya kayak kita ngeliat darah sendiri tuh, misalnya luka darah sendiri nggak sakit, lukanya tuh nggak sakit, cuman kita tuh nggak tega sama diri kita sendiri mengeluarkan darah sebanyak itu gitu loh. Jadi kayak aku tuh nggak tega melihat darah aku ngalir ke atas, kayak sebenarnya nggak sakit tapi perasaannya tuh nggak tega gitu. Ya sama kayak yang aku jatuh tadi, yang jatuh terus kepalanya bocor, aku nggak sakit, nangisnya mah bukan gara-gara sakit, nangisnya gara-gara ngeliat darah. Terus kayak darah di sini tuh darah gitu, kayak nggak tega sama diri sendiri gitu loh. Terus ya guys, sebenarnya aku belum cerita ini udah jam berapa ya, bentar lagi deh penutupan. Ini cerita terakhir, cerita penutupan. Sebenarnya pas tusuk kemarin bener-bener 5 menit sebelum sebelum tusuk aku tuh ke Gores beli. Bener-bener 5 menit lagi. Ya Allah nih, ini udah di setting nih.
kursinya udah di sini juga, udah tinggal udah duduk nih, udah mau nyalain Zoom kan, udah duduk set mau nyalain Zoom set, tiba-tiba ada yang perih nih kaki nih, ada yang perih kaki. So, aku langsung lihat telapak kaki kan, ternyata yang kena. Kayak wah, kena beling nih, bener-bener 5 menit lagi. Terus kayak beda, aku nggak tega sama diri aku sendiri, padahal kayak belingnya tuh yang serpihan gitu loh guys, jadi kayak kecil gitu. Tapi kayak jadinya lukanya emang nggak besar banget sih, lukanya nggak besar banget, kayak serpihan apa sih ya, pokoknya kayak serpihan aja nih, kayak misalnya pensil mekanik nih, kayak nggak nyampe segininya, paling kayak cuman segini nih, kayak bener-bener ujungnya yang segini, kayak udah segitu doang. Tapi kayak berdarah dikit, nggak banyak sih. Terus aku langsung kayak manggil ibu aku, buka kena beli. udah pakai seifuku, benar-benar udah pakai seifuku, udah pakai hairpin, benar-benar udah 5 menit lagi mau mulai. Udah duduk terus ke beset gitu kan, terus kayak untung nggak terlambat kan. Jadi sebelumnya ceritanya tuh aku tuh habis makan siang terus kayak aku mau taruh piringnya ke dapur, tapi sebelumnya aku taruh dulu di atas meja. Terus kayak meja kecil gitu, terus kayak mungkin kesenggol, glosor piringnya, kayak piringnya set jatuh kan depan meja ini terus itu di sini, jatuhnya tuh di sana kayak jarak setengah meter jatuh tuh. Terus kayak oke, bersihin kan, bersihin, tapi bersihnya tuh kayak ya udah gitu doang ya, disapu gitu doang kan, nggak bener yang dibersihin sampai yang dipakai koran gitu. Soalnya aku kira tidak separah itu, soalnya emang jatuhnya tuh nggak dari yang tinggi banget, jadi aku pikir serpihannya nggak bakal mental kemana-mana kan. Ternyata mental ke sini nih, ke tempat yang aku dudukin ini. Akhirnya berdarah. Benar-benar kayak 5 menit lagi sebelum itu shoot. Untung belingnya nggak masuk ke dalam, yang benar-benar masuk ke dalam yang dagingnya harus dikeluarin di congsel gitu ya guys. Jadi penanganannya sangat cepat. Saya udah dibersihin doang sama ibu aku. Terus untung tuh shootnya nggak telat juga. Terus aku lihat sekarang udah nggak ada bekas-bekas sih. Tapi abis itu aku kayak terus ibu aku pakai sendal, terus aku mengeliling kamar aku pakai sendal gitu guys. Jadi itu sebenarnya to shoot, itu atasnya saya kuku itu rapi gitu, bawahnya tuh pakai sendal. Soalnya takut nginjek beling lagi kan. Ya, jadi aku bertegur sapa dengan kalian, berfoto dengan kalian itu tuh 5 menit sebelumnya aku terkena beling.
Tadinya tau gak, ibu aku tuh udah bawa pinset kayak pengen cabut belinya gitu kan. Terus tapi sebelum aku ke ibu aku itu belinya udah aku cabut, kayak mungkin nyerempet dikit ya, jadi masuknya dikit doang ke kulit aku gitu, jadi kayak bisa aku ambil gitu. So kayak nggak usah bu, nggak usah. Terus di rumahku kayak sedang tidak ada betadin kan, sedang tidak ada betadin, jadinya dibersihinnya pakai air yang pH-nya lumayan tinggi gitu guys. So aku tuh nggak suka pakai betadin. Kenapa pakai betadin tuh kayak afternya tuh lengket terus perih, terus kayak tidak suka. Si ibu aku udah kalian tau nggak, suruh ambilin minyak, nggak sebenarnya di rumah ini kayaknya nggak ada minyak tawon, tapi kayak ibu aku dia cari ada minyak tawon, nggak minyak tawon. Tapi setelah aku mengelilingi rumah ini kayaknya nggak ada minyak tawon. So aku udah kayak nggak usah. Ya minyak tawon tuh kayak penyembuh segalanya. Orang cuman bener-bener kecil banget, terus udah kan habis dibersihin pakai air yang tinggi, kayak beberapa menit kemudian udah nggak ada lagi, darahnya udah nggak keluar lagi. So kuat ya, bukan so kuat guys, masalahnya tuh kayak apa ya, aku tuh nggak suka gitu kalau misalnya perih. Kayak kalian tau gak sih perih yang sedikit tapi kayak perih, itu sangat mengganggu. Jadi kalau misalnya takutnya kalau misalnya pakai minyak tawon terus perih kan, terus kayak aku harus to shoot dengan perih begitu. Kayak nggak bisa. Tapi untungnya nggak apa-apa. Dan emang nggak sakit sebenarnya aku tuh kayak ya udah nggak tega ngeliat darah aja, nggak tega melihat darah keluar dari luka gitu, kayak nggak tega aja. Terus aku minta apa, Ensaples, kayak gue ada Ensaples nggak ada, nggak ada Ensaples. Nggak tega sama diri sendiri ya. Emang kalian nggak gitu? Aku sering banget kayak gitu. Aku sering banget nggak tega sama diri aku sendiri.
Terus sebenarnya waktu kecil aku juga pernah ketus duri di sini, benar-benar di sini. Untung masih hidup ya anaknya. Benar-benar kayak di sini banget nih, di sini. Tapi aku lupa kanan apa kiri. Sini apa di sini, nggak tahu. Lupa. Tapi nanti deh kapan-kapan aku ceritain. Soalnya sekarang udah malam. Enggak guys, itu padahal aku lagi main sama saudara aku di teras rumah Eyang. Mungkin karena ibu aku tuh bilang sebenarnya kalian tahu unyang-unyang nggak? Pasti bahasanya user-user, nggak tahu. Yang pokoknya kalau di kepala tuh kayak ada unyang-unyang gitu, kayak yang bulat-bulat gitu. Itu tuh kata ibu aku punya dua. Jadi katanya kalau orang yang unyang-unyangnya dua, unyang-unyang atau user-user sih bahasanya. Unyang-unyang, bener guys. Apa arti unyang-unyang? Unyang-unyang atau pusar rambut adalah bagian rambut yang tumbuh dengan arah melingkar di titik pusat mahkota kepala yang terlihat di kulit rambut. Oh, itu adalah unyang-unyang atau pusar rambut. Pusar rambut. Nama bagusnya pusar rambut. Iya, unyang-unyang aku tuh kata ibu aku tuh ada dua. Ya mungkin karena itu kali ya. Katanya kalau misalnya unyang-unyangnya dua tuh anaknya nakal. Lalu setelah aku pikir-pikir, aku nggak nakal. Cuman keberuntungan tidak berpihak saja padaku. Kayak waktu itu tuh jatuh. Ya udah deh, nanti deh kapan-kapan aku ceritain. Itu tuh kayak setiap ada sesuatu tuh itu kayak nggak penting aja, tapi besar aja dampaknya. Kayak yang kena beling itu, kayak awalnya piring doang jatuh kan, kayak ternyata kaki aku berdarah gitu, udah gitu. Udah guys, sekarang aku ingin membacakan podium. Di nomor 1 ada Kak Gabriel Nathaniel. Kedua ada Kak Riku, ada Kak Lupin, ada Kak Fedri, Kak Alif, ada Kak Galon, Kak Fika, Kak Amrul, Kak John, Kak Rediansyah, Kak TB, Kak Kulio, Kak Ratsu, Kak Anton, Kak Rifki, Kak Tekana Hiro, Kak Koala Bear, Kak Azhar, Kak Arfian, Kak Pur, Tesya, Kak Eri, Kak Cikma, Kak Anson, Kak Irsyad, Kak Luhut, Kak Podcast Diagonal, Kak Kasang. Wah, adik sidik nih. Ada Kak Sohyu, ada Kak Indonesia, ada Kak Tiara, ada Kak Bakwan, ada Kak Rizku, Kak Jaki, Kak Hai, Kak Teddy, Kak Pi, Kak Raihantu, Kak Kafa, Kak Samidi, Kak Anukun, Kak Datayo, Kak Nabil, Kak
Bakteri, Kak Slogging, Kak Emi, Kak Indra, Kak Fabians, Kak Lutfi. Oke. Makasih juga Kak Riku, Kak Azhar, Kak siapa lagi nih, Kak Fabians, Kak Gabriel Nathaniel, Kak Sloking, Kak Galon, Kak Toyo, Kak Lupin, Kak Tanti, siapa lagi? Masih juga guys giftnya ya. Kak Pluto juga. Oke, semuanya terima kasih. Semua cerita menggambarkan kamu berbeda. Perasaan ceritanya sama, mirip semua dah. Oke, sampai ketemu lagi secepatnya. Dadah semua. Semoga kalian sehat selalu juga. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan oh ya, semua yang kita ngomongkan di sini, kalaupun misalnya ada salah kata, tapi itu semua yang aku ceritain berdasarkan cerita aku, berdasarkan apa yang aku alami. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Oke. Sampai ketemu lagi secepatnya semua. Makasih gift-giftnya, makasih yang udah nonton juga. Dadah. Dadah.